Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada hari ini kita dipertemukan dalam kondisi yang baik ya. Pada video animasi pembelajaran microlearning yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai perencanaan penelitian dari modul perencanaan dan laporan penelitian. Hakikat perencanaan penelitian. Langkah awal dijelaskan mengapa menyusun proposal atau rencana penelitian merupakan langkah yang sangat penting. Karena langkah ini menentukan berhasil atau tidaknya seluruh kegiatan penelitian. Proposal penelitian juga merupakan rencana tertulis yang akan diikuti dalam kegiatan nyata. Proposal penelitian ini masih rancangan yang bersifat tentatif. Walaupun demikian, proposal atau usulan penelitian sudah mengandung isi dan sistematika penelitian yang akan dilakukan sebagai cermin dari kualitas penelitian yang akan dilakukan oleh si peneliti. Maka dari itu sangatlah penting. Adapun langkah atau tahap-tahap yang akan diikuti peneliti untuk melaksanakan penelitiannya dalam penelitian kuantitatif. Di antaranya terdapat tahap pendahuluan, tahap tinjauan pustaka, tahap metodologi, tahap organisasi dan penjadwalan penelitian, dan terakhir tahap pembiayaan penelitian. Pada tahap pendahuluan, dijabarkan dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, dan kegunaan penelitian. Pada latar belakang, berisikan hal-hal yang melatar belakangi mengapa penelitian ini layak dan penting, didasari oleh adanya data pendukung dan objek penelitian. Selanjutnya pada identifikasi masalah, peneliti melakukan studi pendahuluan ke objek yang diteliti, melakukan observasi, wawancara ke berbagai sumber dan masalah yang dinyatakan dalam bentuk hubungan antar variabel yang jelas. Selanjutnya pembatasan masalah. Dalam hal ini yang perlu diketahui dan lakukan yaitu mengetahui variabel apa saja yang diteliti dan hubungan antar variabel agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam. Selanjutnya perumusan masalah. Agar masalah dapat terjawab secara akurat, maka masalah yang akan diteliti perlu dirumuskan secara spesifik dalam kalimat pertanyaan. Selanjutnya kegunaan penelitian, yang merupakan dampak dari terjawabnya masalah penelitian yang dilakukan oleh si peneliti. Kegunaan hasil penelitian ada dua hal, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Dijelaskan dari kegunaan teoritis bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pemahaman dari hasil penelitian yang dilakukan. Sementara kegunaan praktis bertujuan untuk memecahkan masalah nyata dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selanjutnya tahap tinjauan pustaka, terdiri dari deskripsi konseptual, pengkajian penelitian, perumusan kerangka teoritik, dan hipotesis penelitian. Dijelaskan dari deskripsi konseptual, yaitu berisi teori-teori yang relevan dan dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai struktur pengertian variabel yang akan diteliti, dan dasar untuk penyusunan instrumen penelitian. Pada pengkajian penelitian dijelaskan berupa dukungan hasil-hasil penelitian yang relevan dan telah ada sebelumnya yang ada kaitannya dengan variabel yang akan diteliti. Selanjutnya perumusan kerangka teoritik, di mana hal ini menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti. Dan terakhir ada hipotesis penelitian, yaitu modal dasar untuk merumuskan hipotesis atau jawaban sementara sebagai kerangka teoritik. Selanjutnya masuk pada tahap metodologi, di mana turunannya terdiri dari perumusan tujuan penelitian, tempat dan waktu, metode penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan terakhir teknik analisis data. Pada tahap metodologi juga dijelaskan perumusan tujuan penelitian. Hal ini berkaitan erat dengan masalah penelitian yang diteliti. Jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian dan sejauh mana peneliti mampu mengelaborasi implikasinya. Selanjutnya tempat dan waktu, bagaimana peneliti mengatur rencana tempat dan kapan pelaksanaan penelitian, serta berkaitan dengan objek, subjek, dan teknik sampling. Pada metode penelitian, pada jawaban permasalahan ini digunakan untuk menjawab perumusan masalah dan menguji sebuah hipotesis. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel ini dapat digunakan sebagai sumber data representatif. Selanjutnya instrumen penelitian. Hal ini bertujuan dalam mengukur suatu gejala dengan melihat pada jumlah variabel yang akan diteliti. Selanjutnya teknik pengumpulan data.
Bagaimana peneliti memilih teknik yang sesuai dan efisien dan harus mencantumkan data yang terkumpul. Dan terakhir, teknik analisis data. Hal ini berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab masalah penelitian dan pengujian hipotesis. Selanjutnya masuk pada tahap organisasi dan penjadwalan penelitian, yang merupakan bagian yang perlu untuk dikemukakan. Bila penelitian dilakukan secara berorganisasi, maka diharuskan untuk memiliki seseorang yang bertanggung jawab. Dan setiap rancangan penelitian juga perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan, agar penelitian dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Berikut merupakan contoh dari jadwal penelitian. Selanjutnya, tahap pembiayaan penelitian, yang merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Jumlah biaya yang diperlukan tergantung pada tingkat profesionalisme tenaga peneliti dan pendukungnya, kemudian tingkat resiko kegiatan yang dilakukan, jarak tempat penelitian dengan tempat tinggal peneliti, dan terakhir lamanya penelitian dilakukan. Selanjutnya, pembahasan dari langkah atau tahap-tahap yang akan diikuti peneliti untuk melaksanakan penelitiannya dalam penelitian kualitatif. Pada proposal penelitian kualitatif, subbab-subbabnya tidak jauh berbeda dengan proposal penelitian kuantitatif. Yang membedakan hanya pada landasan atau kerangka teoretik dan prosedur serta metodologi penelitiannya saja, dapat dilihat sebagai berikut. Dan berikut merupakan tahap-tahap dari penelitian kualitatif. Selanjutnya masuk pada langkah atau tahap-tahap yang akan diikuti peneliti untuk melaksanakan penelitiannya dalam penelitian evaluasi kebijakan. Penelitian evaluasi kebijakan atau biasa disebut penelitian evaluatif dimaksudkan untuk mengetahui akhir dari adanya kebijakan dalam rangka menentukan kebijakan yang lalu dan pada tujuan akhirnya menentukan kebijakan selanjutnya. Dan berikut merupakan tahap-tahap dari perencanaan penelitian evaluasi kebijakan. Pada perencanaan penelitian evaluasi kebijakan ini juga tidak ada perbedaan yang besar, hanya saja beberapa isi setiap babnya menjelaskan tindakan penelitian evaluasi. Dan cukup sekian penjelasan dari video animasi pembelajaran dari materi perencanaan penelitian. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali.